Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gue Rama Yundika, tukang kopi yang hobi banget ngomong. Kali ini kita masuk segmen mistisin aja, dimana gue bakalan menceritakan cerita misteri yang bakalan bikin kamu merinding. Oke, langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Enjoy it. Meneruskan cerita mistisin aja minggu lalu, dimana kelompok 3, Joseph, Dimas, dan Firda yang menjadi rombongan terakhir setelah Joseph mengalami gangguan. Joseph mulai merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Tengkuknya semakin panas dan kepalanya sudah mulai pusing. Dimas pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Firda saat itu kaget melihat sosok nenek-nenek yang berdiri di belakang Joseph. Firda langsung menundukkan kepalanya dan bilang kepada Dimas untuk melanjutkan perjalanan. "Dim, kita lanjut jalan," ucap Firda ke Dimas pelan. "Nanti dulu Fir, kasihan Joseph, kayaknya dia kecapean banget." Tapi Dim bantah Firda. "Udah tenang aja Fir, kita bakalan baik-baik aja kok," ucap Dimas. Dimas yang sudah pernah melakukan pendakian baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Jadi sebenarnya Dimas panik, tapi dia mencoba untuk menenangkan teman-temannya. Ketika mereka beristirahat, Joseph yang saat itu bersandar pada pohon tiba-tiba menggeram dan mencakar-cakar tanah. Dimas dan Firda kaget dan langsung memegangi tangan Joseph. Karena tubuhnya besar dan kekuatannya pun besar, Joseph pun langsung berlari ke arah puncak. Dan lagi-lagi, Firda melihat nenek tua yang tadi dia lihat seperti sedang mengajak Joseph, karena saat itu Joseph berlari menuju nenek tua tadi. Dimas langsung menyuruh Firda untuk mengikuti Joseph. "Fir, lu ikutin Joseph," perintahnya pada Firda. "Tapi lu gimana, Ding?" tanyanya sambil berlari mengejar Joseph. "Udah gak apa-apa, jangan sampai kehilangan Fir," ucapnya kepada Firda. Firda pun langsung berlari menyusul Joseph yang terus berlari ke arah puncak. Sembari berteriak memanggil Joseph yang sudah tidak sadarkan diri. Dimas pun ditinggal sendiri dan masih membawa barang bawaan Radi. Joseph dan Firda kebetulan saat turun membawa barang yang tidak terlalu berat. Di saat bersamaan, Dimas mulai mendapatkan gangguan dari makhluk astral di dalam hutan. Banyak yang bermunculan seperti kuntilanak, pocong, orang yang besar sebesar pohon, dan ada makhluk aneh bermuka babi selalu mengikutinya. Dimas berusaha untuk menenangkan diri dan terus berjalan sembari berdoa. Dimas terus berjalan sampai bertemu sebuah kolam kecil dengan perlengkapan gamelan lengkap yang seperti sedang dimainkan sebuah lagu kejauhan. Dimas melewati tempat itu terus berjalan sampai dia berhenti di sebuah pohon kecil yang merebah. Dimas sadar bahwa dia sudah salah mengambil jalan atau disesatkan oleh makhluk astral di hutan itu. Di sisi lain, kelompok 2 yang sudah bertemu dengan kelompok lainnya di pos 2 masih mengalami gangguan dari makhluk astral yang ada di hutan. Selepas Mbak Desi yang sudah sembuh dari kerasukan justru membuat beberapa orang yang ada di pos 2 ikut kerasukan. Saat itu ada 2 orang wanita dan 1 orang laki-laki yang mengalami kerasukan. Suasana yang tadinya sudah terkendali justru malah semakin mencekam. Beberapa dari kelompok lain dan Fajar berinisiatif untuk turun terlebih dahulu untuk melapor ke pos pendaftaran bahwa ada kejadian aneh yang terjadi pos 2. Dan yang lainnya menjaga orang-orang yang mengalami kerasukan. Fajar dan orang dari kelompok lain bergegas turun. Salah satu wanita yang kerasukan mulai meronta-ronta dan berteriak ingin pulang. Kejadian yang hampir sama seperti yang dialami oleh Mbak Desi sebelumnya. Pindah ke cerita Firda yang sedang mengejar Joseph yang kerasukan. Saat itu senter yang digunakan Joseph sudah mulai meredup, sehingga menyulitkan Firda mengikuti Joseph. Semakin jauh Joseph meninggalkan Firda dan Firda mulai kehilangan jejak dari Joseph. Lagi-lagi, nenek tua yang tadi Firda lihat muncul di antara pohon-pohon. Firda menjerit ketakutan. Sambil menangis, Firda menyuruh nenek tua tadi untuk pergi. "Pergi kamu," jeritnya sambil menangis. Tetapi nenek tua itu tak kunjung pergi. Nenek tua itu menatap Firda dengan tatapan yang dingin. Firda sambil menangis duduk di batu kecil. Saat Firda menatap lagi ke tempat nenek tua tadi sudah hilang. Firda pun menghentikan tangisannya dan mulai memberanikan diri untuk terus mengikuti jejak dari Joseph. "Gue harus nemuin Joseph," katanya dalam hati yang menguatkan tekadnya untuk menemukannya.
Firda menemukan sebuah sarung tangan di sebuah selipan pohon. Padahal Firda sudah tidak berada di jalur pendakian. Sembari memegang sarung tangan itu, Firda terus memanggil nama Joseph. Takutnya Joseph sudah sadar, dan kali aja Joseph membalas teriakannya. Bukannya balasan Joseph yang didengar, justru tangisan wanita yang merintih kedinginan. Dingin, dingin, dingin. Rintih wanita yang tidak ada wujudnya. Pergi sana, jangan ganggu gue, teriak Firda memberanikan diri. Tolong aku kak, tolong, merintih wanita itu yang semakin lama semakin menghilang suaranya. Alhamdulillah, Firda dalam hati lega. Semakin malam, udara pun semakin dingin. Firda berhenti sejenak untuk mengambil jaket, sembari mengganti baterai senternya yang semakin meredup. Di sisi lain, Fajar sudah sampai di pos pendaftaran untuk melaporkan kejadian yang dialami kelompoknya di pos 2. Di saat yang sama, Raga dan Haris berinisiatif kembali ke pos pendaftaran yang sebelumnya sudah sampai di base camp, karena khawatir kelompok lain yang sudah 2 jam belum kunjung datang. Sesampainya di pos pendaftaran, Raga dan Haris bertemu dengan Fajar. Fajar pun menceritakan semuanya kepada Raga dan Haris. Fajar meminta Raga dan Haris menyusul yang lain di pos 2. Raga dan Haris pun bergegas pergi ke pos 2 dengan bermodalkan alat seadanya yang dibawa oleh Raga. Selain itu, tim pencari dari base camp pun mulai bersiap-siap untuk melakukan evakuasi terhadap kelompok yang ada di pos 2. Sesampainya Raga dan Haris di pos 2, keadaan masih sama. Ada orang yang menjerit-jerit karena kerasukan, dan ada suara doa-doa yang dilantunkan untuk mengusir makhluk yang merasuki beberapa orang yang ada di pos 2. Radi pun memanggil Raga dan Haris yang saat itu celingak-celinguk kebingungan. "Raga, Haris!" teriak Radi. "Ada apa ini, Rad?" tanya Haris kepada Radi. "Udah, nanti gue ceritain. Yang penting lu berdua susulin Joseph, Dimas sama Firda. Mereka masih di atas," mintanya kepada Raga dan Hadi. Raga dan Haris langsung menuju ke jalur pendakian untuk mencari Dimas, Joseph, dan Firda. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Masih panjang sebenarnya, tapi harus gue udahin dulu. Ya, semakin mencekam cerita ini di mana banyak kejadian aneh yang menimpa teman-teman dari Raga. Mulai dari Dimas yang tersesat, Firda yang diikuti suara wanita yang meminta tolong, dan Joseph yang menghilang entah kemana. Ya, itu dia Mistisin aja malam ini. Gimana ceritanya? Bikin lu merinding gak? Oke, nantikan Mistisin aja selanjutnya yang bakalan gak kalah seram sama cerita ini. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.